Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman dalam kondisi terbaik, dalam kondisi sehat, dalam mengikuti pembelajaran daring ini, yaitu pembelajaran online melalui video. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa mempraktekkan di komputernya, di laptopnya secara langsung dengan melalui video yang saya berikan ini. Baik teman-teman, kita masuk kepada sesi ketujuh, yaitu topik yang pertama kita akan membahas tentang mail merge. Mail merge adalah surat dalam jumlah yang banyak atau surat massal. Jadi misalnya kita mau membuat sebuah surat, contohnya surat lamaran, ya contohnya surat lamaran, kita itu mau membuat surat lamaran itu lebih dari satu. Misalnya kita mau membuat surat lamarannya 5, ya sudah pasti dan sudah tentu isinya, karena kita yang membuat surat lamaran itu isinya sama, ya, dengan format sampai ke tanda tangan kita, syarat-syaratnya, kemudian data diri kita itu sama, namun tujuannya berbeda-beda. Karena kita tadi melamar ke 5 perusahaan, maka nanti akan ada 5 perbedaan nama perusahaan. Baik, teman-teman, untuk fasilitas mail merge ini di Microsoft Word disediakan menu tersendiri, yaitu menu mailings. Ya, ini dia menu mailings. Ya, ini di sini digunakan untuk membuat fasilitas surat massal. Baik. Nah, bagaimana cara mendesain atau mengatur surat massal atau pembuatan surat massal? Ya, untuk membuat surat massal itu ada dua cara. Yang pertama, pembuatan surat massal itu datanya dibuat di Microsoft Word. Jadi kita pada saat membuat surat massal ini, datanya kita buat di sini. Ya, nanti dia akan terhubung kepada Microsoft Access. Nah, yang kedua, kita sudah punya data, ya, misalnya nama-nama perusahaannya sudah kita entrikan, sudah kita ketikkan, yaitu misalnya di Microsoft Excel, kita sudah bisa langsung menghubungkan dengan data tersebut. Baik. Nah, teman-teman, kita mulai dalam pembuatan surat massalnya, ya. Langkah yang lebih cepat itu dari sini, teman-teman, yaitu select, langsung kita pilih select resipien, langsung kita pilih datanya, ya. Kalau yang pertama ini adalah type new list, berarti kita mengetik data yang baru. Use as existing list ini berarti kita mengambil data dari Microsoft Excel atau Microsoft Access, ya. Nah, jadi karena kita belum punya data, kita pilih yang ini. Kalau yang terakhir select from Outlook kontak, ya, ini lebih ribet karena komputer kita harus tersetting dengan Microsoft Outlook, yaitu yang akan dibuat datanya, mengambil datanya adalah melalui kontak, ya, melalui kontak email yang ada di email Outlook. Baik, kita pilih yang pertama ini, yaitu type new list. Kemudian di sini, ya, di sini sebetulnya datanya sudah bisa langsung diinput, teman-teman. Di sini ada title, ada first name, ada last name, ada company name, sampai nanti di terakhir itu ada email address, ya. Namun kita sesuaikan saja biar tidak bingung, ya, kita sesuaikan saja. Yang ini judulnya ini kita hapusin dulu semua, baru kita ganti sesuai dengan judul yang kita inginkan. Caranya, teman-teman klik tombol customize kolom, ya. Yang ini tadi, yang ini title, first name, last name, dan seterusnya sampai email, ini muncul di sini semua. Ini kita hapusin satu persatu, ya. Delete, jawabnya yes, ya. Delete yes sampai habis, biar kita tidak bingung nantinya pada saat ngentri datanya, ya. Nah, ini kita hapus. Nah, setelah kosong, barulah kita tambahin sesuai yang kita inginkan. Nah, apa yang mau kita tambah? Nah, teman-teman harus pikirkan, teman-teman harus rancang, teman-teman harus bayangkan di dalam sebuah surat itu. Misalnya kita membuat surat itu 5, yang berbeda di setiap dari surat itu apa saja.
Ya, yang berbeda di setiap surat itu apa saja? Ya, misalnya kalau kita mau melamar pekerjaan, ya tentu nama perusahaannya pasti beda di setiap lembar surat nanti. Nama perusahaan. Baik. Kemudian yang kedua, ya, diklik tombol add lagi. Yang kedua, alamat perusahaan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, misalnya kota perusahaan tersebut. Yang keempat, misalnya kalau teman-teman sudah tahu UP atau CQ-nya untuk siapa, ya boleh ada UP misalnya. Ya, kita okekan. Nah, kira-kira ada lagi kah yang setiap lembar surat itu nanti berbeda? Teman-teman bisa tambahkan saja di sini untuk pengentrian datanya nanti. Nah, kalau dalam contoh ini rasanya cukup ya, ada nama perusahaan, kemudian alamat, kota, dan IP. Ya, baik, kita okekan. Nah, setelah di oke, maka yang title, first name, last name sampai ke email tadi sudah berganti seperti yang kita buat. Nah, nama perusahaan misalnya yang pertama adalah PT Indofood Tbk. Alamatnya misalnya di Jalan Kaharudin Nasution misalnya. Ya, kotanya misalnya Magelang. Nah, UP-nya misalnya Bapak Andi Saputra misalnya. Ya, Andi Saputra. Oke. Nah, setelah selesai mengentry, karena kita akan melamar ke 5 perusahaan, berarti kita baru menginput satu perusahaan. Nah, klik tombol new entry untuk menambahkan. Yang kedua misalnya PT Maju Berkah. Ya, kemudian alamatnya di Jalan Ketapang misalnya. Nomor 9 ya. Kemudian misalnya kota Jakarta. Ya, UP-nya misalnya tidak ada, ya kosongkan saja. Ya, UP-nya tidak ada. Oke, entry yang baru. Ya, kemudian ada PT Indah, PT Indah Jaya misalnya. Ya, alamatnya misalnya di Jalan Kemayoran nomor 102 misalnya. Nah, ini Bandung, misalnya, kotanya di Bandung. UP-nya UP Bapak Asep Cahyono. Misalnya. Kita sudah punya 3 data, ya. Kemudian ada PT atau CV misalnya Angin Jaya. Ya, alamatnya di Jalan Lintas Barat misalnya. Ya, kemudian di sini kotanya misalnya kota Jambi. Misalnya di sini kotanya kota Pekanbaru. Ya. UP tidak ada kosong misalnya. New entry lagi ya. Misalnya PT Surya Abadi. Misalnya alamatnya Jalan Diponegoro nomor 294. Ya, misalnya kotanya Medan, Bapak Ucok misalnya. Ya, nah seperti itu. Nah, kalau seandainya teman-teman datanya ada 100, ya tinggal di entry sampai 100 ya. Nah, ini kita contohkan ada 5. Kalau sudah selesai kita entry, kita tekan tombol OK. Ya, seperti itu. Nah, kita dimintanya untuk menyimpan. Ya, kita dimintanya untuk menyimpan data yang sudah kita entry tadi, ada 5 perusahaan tadi. Ya, kita simpan dengan data perusahaan dilamar. Ya, oke, save. Nah, sekarang
tools yang tadi mati di sini, ini sekarang sudah hidup, ya, sudah aktif, ya, karena kita sudah memiliki data. Kalau seandainya teman-teman pengen mengubah data yang sudah kita entry tadi, itu ada di sini, edit recipient, kita klik, nah ini datanya muncul, ya. Kemudian cara mengeditnya, kalau misalnya mau mengurangi atau mau menambah, klik namanya, ini data perusahaan dilamar tadi, lalu klik tombol edit, kita akan dibawa ke sini, ya. Mau ditambah bisa, mau dihapus bisa, ya. Mau ditambah kolomnya lagi bisa, customize kolom lagi, yes. Nah seperti itu, ya. Itu kalau seandainya kita pengen mengubah data yang sudah kita buat. Baik, sekarang bagaimanakah memunculkan data yang telah kita buat tadi? Nah, seperti ini teman-teman. Kita hapus dulu yang ini. Misalnya di sini saya buat pekan baru tanggal misalnya 20 April 2020, ya. Kepada yang terhormat Bapak garis miring Ibu pimpinan, ya. Kemudian di sini nanti setelah Bapak Ibu pimpinan ada nama PT, kemudian ada alamat, kemudian ada kota, ya. Ada yang pertama ada nama PT, ada alamat, ada kota, ya. Kemudian di sini nama kotanya saya masukkan dengan hormat, ya, berkaitan informasi yang telah saya terima dan bla 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 sampai ke bawah, ya. Nah ini suratnya, isi suratnya. Nah, seperti itu contoh isi suratnya, ya. Nah baik, bagaimana cara memunculkannya? Memunculkan caranya begini teman-teman. Di bawah Bapak Ibu pimpinan ini kita masukkan nama perusahaan. Mengambilnya dari sini. Insert merge field. Ya, kita klik, kita masukkan nama perusahaan. Maka munculnya seperti ini. Ada siku-sikunya nama perusahaan. Kemudian alamatnya kita masukkan di sini. Alamat, ya. Kemudian kotanya kita masukkan di sini, kota, ya. Dan UP-nya kita masukkan di sini, UP Bapak siapa nantinya, UP. Nah, ini teman-teman berarti nanti setiap lembar surat sesuai datanya. Kalau datanya ada 5, maka suratnya nanti akan jadi 5. Dan setiap lembar surat nanti nama perusahaannya berbeda, alamatnya berbeda, kotanya berbeda, UP-nya juga berbeda. Nah sekarang bagaimana cara merubah, ya, fieldnya ini dirubah menjadi data yang sudah kita ketik. Nah di sebelah kanan ini ada kata kaca pembesar, namanya tombol preview result, ya. Silahkan teman-teman klik, maka dia akan berubah seperti ini, ya. Ini sudah berbeda-beda. Nanti saya kasih efek tebal, ya, biar nampak perbedaannya. Ya, kita kasih efek tebal. Ini sebelumnya saya, ya, ini kita kasih efek tebal. Ini yang mail merge tadi, yang setiap lembar nantinya beda. Nah, ya. Nah, kemudian di menu mails ini di sebelah sini akan ada tombol seperti menggeser-geser, ya, menggeser datanya. Dan ini kalau diklik berubah-berubah. Nah, ini, ya. Nah, dia berubah-berubah. Nah, kalau teman-teman misalnya pengen melihat, ya, bener nggak hasilnya ini 5 lembar, ya, teman-teman bisa klik finish and match, ya, kemudian edit individual documents, ya, all oke. Ya, maka nanti kita akan dibawa ke lembar kerja yang baru, ya, nanti akan jadi 5 seperti ini. Ini lembar yang pertama, Indofood. Ini lembar yang kedua, Maju Berkah.
Ini lembar yang ketiga Indah Jaya, lembar yang keempat Angin Jaya, lembar yang kelima Surya Abadi. Ya, habis. Dan isinya setiap lembar itu sama. Ini isinya. Ya, mau diisi seperti apapun dia akan tetap sama. Yang berbeda adalah data yang sudah kita buat di dalam mail merge-nya tadi. Nah, seperti itu teman-teman. Ya. Nah, ini masternya. Kalau misalnya mau mencetak ya teman-teman tinggal finish and merge, print dokumen, all oke, maka otomatis nanti dia akan tercetak menjadi 5 lembar dan di setiap lembar nanti isinya sama namun tujuannya berbeda-beda. Baik teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Sampai di sini dulu topik kita hari ini. Topik kita kali ini di sesi yang ke-6 ini cara membuat mail merge. Terima kasih.